Saya ada waktu bagi berdiri. Pujian dalamnya kasih Bapa. Dalamnya kasih Guru
mensyukur kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Allah Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom kembali kepada saudara.
pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kuasa hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia tidak
Hanya dengan kuasa-Mu dan kasih karunia-Mu lah kami boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami terus dengan pengurapan Roh-Mu dan kuasai hidup kami dan tuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, inilah aku, inilah kami membutuhkan Engkau, dan kami menjadikan Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami di pagi hari ini, dan pimpin kami di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yaitu di dalam kami makan roti dan minum anggur sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga ada kuasa yang dinyatakan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami dan pakai hamba-Mu dalam keterbatasan untuk menjadi penerjemah isi hati Tuhan kepada kami semuanya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan senang melihat kesediaan ibu bapak dalam beribadah, dan percayalah dalam setiap ibadah selalu janji Tuhan dinyatakan untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan ibadah pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, itu lewat persekutuan perjamuan kudus di pagi hari ini. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup menjadi berkat. Ya, kebangkitan Yesus menjadikan kita ini, hidup kita ini menjadi berkat. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah mati, dan ini memang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian yang lama. Dan semua orang di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tidak ada di dunia ini yang lepas daripada kematian, karena kita sebagai tubuh jasmani yang terbentuk dari debu dan tanah, maka akan kembali kepada debu dan tanah. Oleh sebab itu harus menyadarkan kita bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan, dan apa yang harus kita sombongkan di hadapan Tuhan tidak ada. Karena apa? Kita ini debu dan tanah yang tidak ada artinya kalau kita berbicara selalu diposisikan di bawah, ditekan, diinjak, diudai dan segala macam. Tetapi kita harus menyadari di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, kita ini ada artinya, saudara. Kita ini menjadi berarti ketika kita menjadi debu tanah di tangan Tuhan. Oleh sebab itulah, ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya kepada kita sebagai manusia, maka ada satu tujuan yang harus kita pahami dan kita mengerti, bahwa realitas kita adalah Allah menjadikan manusia itu, atau kita sebagai orang percaya itu adalah sebagai partner Allah. Jadi itu harus kesadaran kita bahwa kita ini, kenapa Tuhan membentuk kita, kenapa Tuhan kita lahir di dunia ini. Ketika menyadari bahwa hubungan kita baik dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu baik, tidak ada terputus oleh apapun, maka ada kesadaran bahwa hidup kita ini selalu berarti. Tidak ada manusia atau orang percaya yang hidup di dunia ini sia-sia saja, tetapi di dalam Tuhan selalu ada artinya. Memang di dalam khotbah bahwa hidup ini di dunia ini sebagai orang-orang pada umumnya manusia, hidup itu seperti menjalin angin. Karena apa? Ada dosa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, hidup kita ini ada artinya.
Jikalau kita ini menyadari kita di dunia ini hidup itu dan dihembuskan nafas oleh Allah, maka ada satu tujuan Allah membentuk kita. Dan hadir di dunia ini ada tujuannya. Dan kita ada di tengah-tengah keluarga, kita ada di tengah-tengah gereja ini ada tujuannya. Jadi kalau kita menyadari kenapa aku ada di dunia ini, mengapa aku ada di gereja ini, mengapa aku ada di keluarga tersebut, mengapa aku ada di lingkungan seperti ini, di pekerjaan demikian. Ketika kami menyadari hal itu dan kita sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, bahwa kita membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan menginginkan kita selalu menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Jadi kita sadar kenapa kita tidak ada hubungan dan kita tidak dan kita selalu memiliki pemikiran hidupku tidak ada apa-apanya. Itu karena dosa saudara. Jadi kalau saudara menyadari bahwa kita ini hidup karena dosa, kita ini merasa hidup kita tidak ada artinya, hidup kita ini sia-sia saja, hidup kita ini sepertinya apa? Mengapa aku harus hidup di dunia ini? Ada pertanyaan, mengapa aku hidup? Mengapa dan mengapa? Maka itu karena kita masih pemikiran kita, hati kita masih dikuasai oleh dosa. Orang yang suam-suam tubuh akan dimuntahkan. Saudara, oleh karena itu pilihan di dalam hidup adalah ikut Tuhan atau ikut dunia. Tidak ada istilah di tengah-tengah. Di tengah-tengah memang jalan singkat, jalan pintas, enak. Kalau kita kan tinggal satu langkah ikut Tuhan, balik lagi di tengah-tengah, tinggal satu langkah ke kiri ke kanan ikut dunia. Itu jalan pintas cepat. Tapi kalau kita memilih Tuhan, maka kita untuk kembali untuk mengikuti, yaitu untuk apa, kita ikut dunia, itu berarti kita harus 3 langkah. Kalau kita posisi di tengah-tengah, kita ikut Tuhan ke kiri itu 1 langkah, kita ikut Tuhan. Sedangkan kalau kita balik lagi, kita mau ini 2 langkah baru kita ikut dunia. Tetapi kalau kita ikut Tuhan sepenuhnya, maka kita harus, kalau kita tertarik oleh 2 langkah aja, kita sudah mulai di tengah-tengah masih hati-hati. Tambah 1 langkah berarti kita sudah ikut dunia. Oleh karena itu saudara, ketika kita sepenuhnya ikut Tuhan, dosa sudah dipatahkan oleh korban Yesus di kayu salib, maka kita kadang-kadang kita memang sering kali lemah sebagai manusia. Itu kita sadari. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita kadang-kadang lemah. Kadang-kadang kita juga tercenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, paling kita hanya bergeser 1 langkah, kita masih dalam Tuhan dan kita dikembalikan kembali. Jadi saudara, jangan setengah-setengah ikut Tuhan, suam-suam. Kita harus sungguh-sungguh. Pilihan, decision kita ini adalah apa? Ikut Tuhan. Walaupun memang ikut Tuhan itu disebut gampang ya gampang, disebut susah ya susah. Gampang-gampang susah. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan sepenuhnya ikut Tuhan, maka percayalah, Roh Kudus memimpin saudara. Amin. Saudara tidak ditinggal sendiri, tetapi Roh Kudus memimpin ibu bapa dan saudara semuanya. Dan dosa itulah yang memutus hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itulah, ayo basuh hidupmu, hatimu oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga apa? Dosa itu ketika engkau mulai nafsumu, mulai penguasaan dirimu mulai terganggu, Roh Kudus akan memimpin mengembalikan ke jalan yang benar. Musuh utama manusia itu adalah egois. Musuh utama manusia itu sebenarnya egois. Maka firman Tuhan katakan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Dan musuh, kalau kita bisa menguasai kejaduan dosa itu karena manusia itu tidak bisa menguasai dirinya. Manusia tidak bisa menguasai dirinya. Suatu ketika saya berbicara, ya diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Dalam diskusi itu kita berbicara tentang orang-orang yang ini yang sudah umur 60, 70, kemudian mulai jatuh di dalam dosa, mulai baik itu dosa perzinahan, dosa harta, dosa
jatuh di dalam perzinahan. Kemudian alasannya ketika kita bicara, kemudian alasan kenapa kamu melakukan itu, jawabannya adalah puber kedua. Alasannya adalah puber kedua, gitu kan. Nah, kita seringkali kan dengar, oh ya memang waktu puber manusia ada mengalami sampai puber kembali, gitu kan. Kemudian ya mungkin puber kedua, saya katakan gitu, karena dalam psikologi ada yang istilahnya puber kedua, gitu kan. Lalu pendeta ini katakan ini kan, ya itulah dunia selalu berbicara tentang puber secara pertumbuhan perkembangan psikologi manusia. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kalau kita bisa punya penguasaan diri, ya istilah penguasaan diri, tidak akan sampai jatuh ke situ. Paham itu ya? Jadi yang harus kita miliki adalah ketika kita Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan kita diproses oleh Tuhan dan menghasilkan satu buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Kita tidak bisa mengatakan aku ini jatuh di dalam dosa karena apa? Karena hilaf, karena gak bisa nahan, gak bisa. Itu adalah secara alamiah terjadi. Tidak, karena ada penguasaan diri. Oleh karena itu mari kita munculkan penguasaan diri dalam hidup kita. Buah roh, biarlah kita Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan untuk kita dan tinggal dalam hatimu supaya bisa menguasai kita. Dan ketika penguasaan diri atau buah roh itu muncul dalam hidup kita, maka yang akan terjadi adalah apa? Egoisme itu kamu bukan lagi hidup untukmu lagi, tapi untuk Tuhan. Memang kita itu butuh dan kita itu perlu aktualisasi diri. Kebutuhan manusia paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kalau kita belajar tentang teorinya Abraham Maslow, kebutuhan manusia paling tinggi dari makanan, minuman, sandang dan segala macam, dan paling tinggi adalah aktualisasi. Ada orang punya harta yang banyak, punya segala. Kenapa dia bilang itu? Supaya dia pribadi, aku ingin menunjukkan bahwa diriku ini punya segala-galanya. Aktualisasi, menunjukkan dirinya itu siapa. Dan itu dicari oleh dunia, dicari oleh manusia pada umumnya. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kebutuhan manusia bukan aktualisasi. Semakin engkau dipakai Tuhan, engkau semakin rendah, dan bukan engkau yang ditondolkan, tapi Kristus yang muncul. Bukan aktualisasi dirimu, tetapi Tuhanlah yang muncul, yang diaktualisasikan. Bukan aku, tapi Kristus. Itu perbedaan dunia dengan